Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, Shalom. Boleh sekali lagi dengan semangat, Shalom. Shalom. Berapa banyak yang bersukacita hari ini, boleh lambaikan tangannya. Boleh saya undang bangkit berdiri. Kita sapa kanan kiri kita minimal 4-5 orang. Kita katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah.
Haleluya, kita percaya punya Allah yang sanggup mengubahkan setiap hidup kita. Amin. Amin. Mari sama-sama tundukkan kepalamu, kita bersatu dalam doa. Bapa bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Hari ini kami datang dengan segenap hati kami Tuhan. Segala kerinduan yang kami panjatkan bagi-Mu ya Bapa. Dan pada hari ini kami memuliakan nama-Mu lebih dan lebih lagi ya Bapa. Kiranya Engkau yang berkati kami dimanapun kami berada. Itulah gunung kudus-Mu yang akan terjadi ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami telah bersyukur. Haleluya. Amin. Kita percaya kita punya Allah yang sanggup, amin. Kita tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, timbul dalam hati, semua Tuhan sediakan. Amin. Amin. Mari sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan dalam sukacita. Woo. Sebab kami percaya Engkaulah Allah yang mengubahkan setiap permasalahan kami menjadi hal-hal yang baru. Haleluya. Mari bersama. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Boleh sama-sama yang wanita saja katakan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga. Sekarang yang bergantian, yang pria katakan. Tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan. Amin. Bagi yang mengasihi. Mari sama-sama jemaat Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yang percaya katakan amin. Amin. Ini lebih lagi buat Tuhan. Come on. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah, tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari yang percaya, sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Sebab kami percaya dengan iman Tuhan, Engkaulah Allah yang sanggup mengatasi segala persoalan hidup kami. Katakan amin. Boleh sama-sama lambaikan tangannya dengan iman katakan. Allah sanggup melakukan segala perkara. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Bangkitkan imanmu pada hari ini. Tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya. Boleh sekali lagi kita
dengan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara. Biar dulu sekarang kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Wah, mari sama-sama semuanya. Katakan. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa. Mari sama-sama singgah dan jemaat. Ikuti saya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Kasih tepuk tangan sorak-sorai terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. GWPRD yang siap untuk lebih lagi dalam Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita sekali lagi, come on. Come on GWPRD, mari kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Let's go, 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 go. Yeah. Come on, come on, come on.
Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat atas setiap kami. Kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau Tuhan. Mari seluruh jemaat Tuhan, kita deklarasikan tahun 2025 adalah tahun penuaian sebanyak 3 kali. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Kami percaya dan kami imani Tuhan, setiap kami, gereja-gereja Tuhan, bangsa kami akan menuai setiap yang baik. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia, bangsa yang Kau kasihi Tuhan. Hari-hari ini banyak terjadi goncangan-goncangan atas bangsa kami. Tapi satu hal yang kami percaya, semua di dalam kendali Tuhan. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang Kau kasihi Tuhan. Kami membawa Bapak Presiden kami, Pak Prabowo dan wakilnya Pak Gibran. Bahkan seluruh jajaran kabinet merah putih, hingga pejabat dari pusat hingga daerah. Berikan mereka hikmat, roh yang takut akan Tuhan, serta tuntunan dalam setiap membuat kebijakan maupun keputusan Tuhan yang diambil. Biarlah semua untuk kepentingan bangsa dan negara ini Tuhan. Kau memberkati iklim usaha, ekonomi, investasi di bangsa kami Tuhan. Kami percaya Indonesia akan terus dipulihkan dan akan semakin lebih baik dan semakin maju Tuhan. Kami juga berdoa untuk Gembala Sidang kami Pak Niko dan Gembala CK7 terkasih Dr. Yanto Tuhan. Kau memberikan kesehatan yang terbaik buat hamba-hamba-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu yang sempurna buat mereka dalam setiap pelayanannya. Kau memberikan tanda-tanda heran, otoritas ilahi dalam setiap pelayanannya. Dan keluarga besarnya senantiasa aman di dalam perlindungan Tuhan. Kami bawa generasi Yeremia Tuhan, generasi yang akan Kau bangkitkan di akhir zaman ini Tuhan, untuk mengambil bagian dalam penuaian jiwa-jiwa Tuhan. Dimanapun mereka Engkau tempatkan Tuhan, mereka akan memenuhi Tuhan tempat-tempat itu dengan cahaya, terang dan garam yang daripada Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah setiap doa kami naikkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk Bapak dan Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, dengan sukacita kami ingin menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami di GBPRJ. Mari lambaikan tanganmu Bapak Ibu Saudara. Kami ingin menyambut dengan sukacita. Apakah ada? Oh, ada sebelah kanan saya satu. Selamat datang, selamat beribadah bersama dengan kami. Untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dan belum ada tempat beribadah yang tetap, Bapak Ibu boleh mengisi form data jiwa baru dengan cara men-scan QR Code yang tertera di layar. Sebagai informasi tambahan, dengan sukacita, bulan depan di bulan Oktober, gereja akan membuka ibadah perdana untuk sekolah minggu berbahasa Mandarin. Jadi Bapak Ibu, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu yang ingin tahu informasi lebih lanjut, atau ada dari Bapak Ibu yang rindu untuk melayani bersama, Bapak Ibu boleh datang ke booth yang ada di depan setelah ibadah selesai. Minggu ini seperti biasa adalah minggu ketiga di mana kita akan memberikan 2 kali persembahan. Untuk persembahan yang pertama adalah persembahan umum dan yang kedua adalah persembahan diakonia. Sebentar kita akan mendengarkan presentasi dari tim misi. Tim misi dipersilahkan. Shalom Bapak Ibu semua. Ya, seperti tadi dikatakan, minggu ini adalah minggu ketiga, merupakan kesempatan kita untuk bersama-sama menabur persembahan diakonia. Kita mengenapi visi gembala sidang kita, Bapak Pendeta Niko, di tahun 2025 adalah tahun penuaian. Jadi kita akan tertanam, kita akan bertumbuh, dan kita akan berbuah bersama untuk menjadi pribadi yang berkarakter Kristus dan berdampak bagi sesama.
Kami dari Misi dan Diakonia mengucapkan terima kasih untuk kemurahan Bapak Ibu yang sudah memberi dukungan dalam bentuk persembahan diakonia atau sumbangan lain dalam bentuk kebutuhan pokok, alat tulis, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya. Dan ada Bapak Ibu yang ikut serta dalam kegiatan kami. Berikut akan kami sampaikan laporan diakonia bulan Agustus. Total penerimaan sebesar 390 juta sekian dengan pengeluaran kegiatan misi sebesar 198 juta sekian, bantuan sosial untuk jemaat sebesar 64 juta, bantuan untuk pendidikan jemaat 27 juta sekian, bantuan untuk sekolah PAUD Cerah sebesar 9 juta, untuk Raising the Standard sebesar 7,5 juta, dengan total pengeluaran sebesar 307 juta sekian. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan pada bulan Agustus adalah pertama kegiatan di Panti Werda Geraha Bina Astu di Bogor. Ya, ini merupakan rumah lansia yang dari GBI Pusat. Di sana kita lakukan ibadah, berikan bingkisan dan cek cash untuk oma opa dan para pengurus di sana. Yang kedua, kita mengadakan pelayanan di rumah singgah Rumah Roti Adeline di Pondok Gede. Rumah ini menerima lansia yang sakit atau yang demensia. Kemudian juga ada penghuni yang mengalami disabilitas, ada yang gangguan jiwa, depresi, dan banyak dari mereka sakit kulit. Di sana kita melakukan pelayanan kesehatan dan pengobatan dan dukungan sembako serta bantuan lain untuk penghuni rumah singgah dan pengurus di sana. Yang ketiga, kita mendukung PAUD Cerah, menyalurkan sembako, alat-alat sekolah, dan makanan untuk anak-anak di sana. Yang keempat, kegiatan donor darah minggu lalu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menjadi pendonor. Kemudian yang kelima, ada ucapan terima kasih dari Gembala dan Jemaat Gereja GBI Calvary Family Church Cengkareng Timur untuk bantuan dana renovasi. Waktu itu gereja mereka rusak, terkena angin puting beliung, sehingga sekarang jemaat sudah bisa beribadah dan bersekolah minggu dengan nyaman. Untuk pelayanan misi edukasi telah terlaksana kegiatan rohani Kristen di 8 SMP dan SMA negeri di sekitar Sunter, Pademangan, dan Ancol. Jumlah pesertanya 200 murid. TK Cerah buka dengan peserta didik yang baru sebesar 56 murid, termasuk 1 anak berkebutuhan khusus. Bapak Ibu, kami masih memenuhkan pengajar rohani sekitar 2-3 orang. Mungkin ada yang berminat untuk membantu kami. Agenda selanjutnya adalah kunjungan ke Lapas Cipinang, Divisi Narkotika, kemudian cekes ibadah raya untuk Bapak Ibu sekalian, bulan depan akan kita laksanakan dan masih ada agenda lainnya. Sebelum memberi, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan, untuk perlindungan dan berkat berlimpah dalam kehidupan kami. Berkati persembahan diakonia yang kami berikan untuk membantu sesama. Kami mau menjadi terang bagi yang membutuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah wabah, engkau adalah pinggan baru, engkau adalah wajah baru. Tidak akan ada lagi kematian generasi, tidak ada lagi kematian iman, tidak ada lagi kemiskinan. Akan bangkit generasi yang luar biasa. Terjadilah, demikianlah firman Tuhan. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala dan Jemaat PRC JK7 Jakarta lewat memberkati kami selama 3 hari seminar di tempat ini. Kami sangat diberkati oleh Tuhan. Ketika kami akan kembali ke pelayanan kami akan terus penuh dengan semangat, dan seperti HP yang sudah lowbat kami sudah dicas, dan kami akan lagi menyala-nyala dalam melayani pekerjaan Tuhan di mana Tuhan tempatkan kami. Walaupun umur saya sudah 68 tahun, tapi sukacita saya dan semangat saya masih seperti umur 40 tahun. Jangan sampai terkalahkan dengan semangat saya, dan walaupun tidak punya kendaraan, saya siap jalan kaki sampai 12 hari karena semangat yang saya terima di seminar ini.
Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu tanggal 28 September 2025 pada pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Billy Lantang. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Rudi Hidayat. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Indoranto Tarigan BA. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM Young Adult and Couple Service. Benarkah uang suami adalah uang kita, tapi uang kita adalah milik kita? Ketika cinta dan uang bertemu, siapakah sebenarnya yang mengatur? Mau hubungan harmonis dan dompet tetap sehat? Yuk kita kupas tuntas acara cerdas mengatur keuangan rumah tangga, khusus untuk para wanita dalam acara Share and Talk, Ngopi, Ngobrol Pintar WOI GBI PRJ pada hari Kamis 25 September 2025 pukul 10 pagi. Dengan tema, Uangmu, Uangku, Uangku, Uangku. Bersama Bapak Pendeta Leonardo Syamsuri, dan tentunya didampingi oleh host Bang Pen dan Kak Marcella Vania sebagai content creator. Bertempat di ruang Sapphire and Pearl Integrity Convention Center lantai 9. Breast cancer atau kanker payudara memang merupakan penyakit yang sangat ditakuti oleh wanita. Hal ini disebabkan faktor tingginya angka kematian, serta dampak fisik dan psikologis yang ditimbulkan akibat penyakit ini. Bersama Dr. Carmen Wong dari Singapura dan dipandu oleh Dr. Astrid Francisca, bagaimana penderita kanker ini bisa mengalami proses pemulihan dari pengalaman traumatis, membangun kembali kehidupan, menemukan harapan dan keindahan di tengah penderitaan. Mari hadir dan temukan jawabannya dalam Breast Cancer, From Ashes into Beauty. Kesaksian dari Angela Poppy, Breast Cancer Survivor, pada hari Sabtu 27 September 2025 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Integrity Convention Center, ICC, Sapphire and Pearl Room, Mall MGK lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Unit Pelayanan Jemaat akan mengadakan penyerahan anak pada hari Minggu 28 September 2025 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak, harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 22 September 2025 secara online via www.gbpj.org. Untuk informasi berlanjut dapat menghubungi kantor sekretariat depan setelah ibadah selesai. Berikut kami informasikan pasangan dari Jemaat GBI PRJ CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila ada Bapak Ibu yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk informasi lengkap mengenai persyaratan dan pendaftaran pemberkatan serta peneguhan nikah, dapat menghubungi counter sekretariat masing-masing cabang atau dapat lihat di www.gbprj.org.大家好，从2025年10月5日开始，GBI PRJ将举办光明之子华文主日学。
每周日早上9点在 Diamond 教室9楼，欢迎大家邀请朋友和家人一同来敬拜。我们也邀请会说中文的兄弟姐妹们一起来服侍，担任老师或敬拜带领。有感动的，请联络联系人哦。再见。Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ, baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Sebab Engkau Tuhan yang sama dan selalu sama Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Kau Tuhan yang selalu berperkara dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. I'm calling on the God of Jacob, whose love endures to generations. I know that you will keep your covenant. I'm calling on the God of Moses, the one who opened up the oceans. I need you now to do the same thing for me. Mari GBPRJ, Engkau yang membutuhkan Tuhan, mari angkat kedua tanganmu, mari nyatakan bersama. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. I'm calling on the God of Mary, whose favor rests upon the lonely. Yes, He does. I know with you all things are possible. I'm calling on the God of David, who made a shepherd boy courageous. I may not face Goliath, but I've got my own giant. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Yeah. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Going on and on. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness, your faithfulness, Lord. You'll hurt your children then, you'll hear your children now. You are the same God. You are the same God. You answered praise back then, and you will answer now. You are the same God. You are the same God. You were providing then. You are providing.
segalanya Yesus. Kami berperang bersamamu Tuhan. Oh, terima kasih ya Yesus. Engkau Allah kami yang baik Tuhan. Walaupun kami menghadapi masalah yang besar, melewati gelombang kehidupan Tuhan Yesus, melewati lembah yang kelam sekalipun Tuhan, kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Kami memandang wajah-Mu ya Yesus. Kami percaya Engkau Bapa yang selalu menolong kami. Engkau yang selalu menopang kehidupan kami ya Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Hari ini kami mau berikan hidup kami hanya bagi-Mu ya Yesus. Hanya kepadamu ya Tuhan kami berharap. Hanya kepadamu ya Yesus kami berpegang teguh. Thank you Lord, thank you Jesus. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Kami berharap padamu Tuhan.
lagi gereja Tuhan. Untuk Raja segala Raja. Untuk Tuhan yang selalu setia kepada setiap kami. Bahkan Dia tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk karya-Mu, untuk kematian-Mu dan kebangkitan-Mu di kayu salib Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Kau selalu menemani setiap kami yang ada Tuhan. Mungkin banyak daripada jemaat-Mu yang hadir di tempat ini lagi mengalami luka, lagi kesepian, lagi banyak masalah dalam kehidupan kami Tuhan. Dan bahkan apapun yang kami dengar melalui sosial media, berita yang ada, semuanya itu terkesan tidak baik. Dan banyak hal yang berubah hari-hari ini Tuhan. Tapi kami mengucap syukur Tuhan. Karena keadaan boleh berubah, musim boleh berganti. Tapi puji Tuhan, Yesus yang kami sembah tidak pernah berubah. Kalau kau katakan iya, berarti kau akan menyelesaikan apa yang kau katakan. Di sanalah letak iman kami, di sanalah letak pengharapan kami. Oleh karena itu ajar setiap kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, untuk mendeklarasikan nama-Mu lebih daripada segala yang terjadi pada hari ini Tuhan. Karena kami tetap percaya bahwa di dalam nama-Mu ada kuasa, di dalam nama-Mu ada kesembuhan, di dalam nama-Mu ada restorasi, di dalam nama-Mu ada pengharapan untuk hal yang bahkan belum kami harapkan, belum kami dapat lihat. Tapi karena sebegitu besarnya kuasa daripada nama-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami berjanji pada hari ini bukan tentang kami, karena tidak ada kekuatan di dalam diri kami tanpa Engkau. Dan yang kami butuhkan hari-hari ini adalah berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan Kau berbicara lebih lagi kepada setiap kami melalui firman yang akan dibagikan. Bungkus tempat ini dengan darah-Mu yang kudus. Segala kuasa iblis yang mau mengganggu kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Kau bungkus bibir mulut hamba-Mu. Hamba-Mu berjanji hanya ada di balik salib-Mu. Dan sekali lagi kami berjanji sebagai jemaat-Mu, hanya satu nama yang kami tinggikan, yaitu nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Terima kasih segalanya Tuhan, we love you so much. Kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan yang paling meriah kepada Tuhan kita Bapak Ibu. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Thank you tim Praise and Worship. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Boleh gak Bapak Ibu pandang kiri kanan saudara, katakan kepada mereka, you look awesome. Bukan asem, awesome. Dan katakan kepada mereka sekali lagi, kamu akan diberkati dengan luar biasa. Praise God. Saya diberkati oleh tim Praise and Worship. And thank you so much semuanya. Thank you untuk bro yang menemani saya pun juga pada hari ini. Dan hari ini saya akan membagikan firman Tuhan. Saya akan memberikan judul khotbah saya, Faith Breaks the Limit. Iman melampaui batas. Sebetulnya ini khotbah berseri yang saya pernah share kepada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah ingat mungkin beberapa bulan atau mungkin 1 tahun yang lalu, saya pernah share mengenai AADI, ada apa dengan iman. Nah, saya pernah bagikan di part 1 dan part 2, sebenarnya ini kelanjutannya di part ketiga. Jadi kalau saudara mungkin mau refresh kembali, bukan ada apa dengan cinta ya, tapi ada apa dengan iman. Part 1, part 2 saudara bisa nonton langsung ke YouTube GBI PRJ CK7. Dan sebelumnya saya akan memulai dengan cerita saya, kesaksian kehidupan saya secara pribadi. Kalau saudara perhatikan, saya dari kecil kalau ditanya sama orang, J, suatu hari waktu kamu menjadi dewasa, kamu mau jadi apa? Dan saya selalu menjawab dengan lisan tanpa saya berpikir, saya mau jadi dokter. Kenapa? Karena papa saya dokter. Dan saya mau menjadi dokter. Dan kita, waktu saya udah katakan itu, kita tetap menjalani kehidupan kita semuanya sampai ke satu titik, saya masuk ke kuliah dan pada saat itu pun juga, tampang kayak begini, lumayan juga saya sempat masuk sekolah pre-medical. Saya sempat bekerja intern di salah satu rumah sakit di Amerika, saya sempat kerja di sana, ikut operasi brain tumor dan lain-lain, saya sempat melihat keadaan seperti itu semua. Tetapi di tahun ketiga, tiba-tiba saya merasa bahwa ini bukan panggilan saya. Karena selama ini kalau ditanya saya hanya sekedar menjawab secara lisan tanpa berpikir. Dan akhirnya mungkin karena main-main juga, kebanyakan main-main waktu kuliah. Saya beda dengan papa saya luar biasa rajin. Saya ini akibat kasih karunia daripada Tuhan saya bisa ada sampai hari ini. Dan oleh karena itu akhirnya saya bilang kepada papa saya bilang, Pi, kayaknya saya gak bisa jadi dokter.
Sempat papa saya sempat sedih karena dia harapkan saya menjadi dokter. Ternyata akhirnya saya banting setir, saya ngambil bisnis dan fokusnya lebih di finance. Dan kita fast forward ke tahun 2006, saya akhirnya balik, sudah kelar semuanya. Dan waktu itu saya sempat di 2006-2007 saya sempat apply ke pekerjaan di Singapura. Karena waktu itu kerinduan saya mau jadi seorang bankir dan saya rindu untuk bekerja di wealth management di Singapura. Dan akhirnya saya apply ke beberapa perusahaan bank pada saat itu. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan 2006 sampai 2007 itu keadaan ekonomi baik sekali. Pasar modal apapun itu semuanya luar biasa, bullish. Apapun yang saudara investasikan pada saat itu semuanya naik alias cuan. Tapi kita tahu 2008 terjadi krisis yang sangat besar secara global menghantam seluruh pasar ekonomi dunia dan dunia lumpuh pada saat itu. 2006 saya apply, ada 5 bank. Saya tidak sebutkan namanya karena saya takut ada bankir-bankir di sini. Dari 5 bank ini saya tulis sesuai dengan keinginan dan harapan saya. Bank nomor 1 adalah A, bank kedua B, ketiga dan seterusnya saya tulis sampai 5. Dan saya apply pekerjaan pada saat itu dan saya berdoa, Tuhan saya rindu agar saya dapat diterima. Otomatis harapan dan doa saya mulai dari nomor 1 dulu dong. Diterima nomor 1, 2, 3, saya percaya itu dari Tuhan. Tetapi di akhir doa saya bilang biar kehendak Tuhan yang terjadi. Dan saya percaya bank yang akan meresponi saya yang pertama kalinya, yang pertama yang akan meresponi saya, itu berarti bank pilihan daripada Tuhan Yesus. Secara manusia, top 1 dan nomor 3 dong. 1-3 itu bank dari Swiss, saya tidak sebut namanya. Dan bank keempat, bank lokal, bank kelima, bank Eropa. Tidak sebut juga. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, saya mengikuti namanya wawancara, saya ikuti namanya ujian. Dan akhirnya 2-3 minggu setelah ujian dan wawancara, tiba-tiba ada 1 bank merespon saya dan menerima saya. Dan dikatakan, saya terima kamu, dalam 2-3 minggu ke depan kamu harus mulai kerja. Saudara tahu itu bank nomor berapa? Coba saya minta antusiasnya dari jemaat semua. Bank nomor berapa? Kok hebat semua udah pada tahu, udah pada ada bocoran ya? Benar sekali, berarti di sini jemaat yang dewasa. Ternyata bukan bank nomor 1, bukan bank nomor 2. Ternyata bank nomor 5 yang menjawab saya terlebih dahulu. Secara manusia nih. Saya kecewa. Saya bilang, Tuhan itu kan yang terakhir Tuhan. Itu list saya yang terakhir. Tapi akhirnya ya udah, saya tetap mengikuti, saya tetap menyepakati apa yang saya doakan. Saya akan menerima. Dan lucunya, dan rese juga, setelah 2-3 minggu kemudian saya masuk ke bank yang nomor 5. Tiba-tiba 1-2 minggu kemudian, bank nomor 1 sampai ke 3 menjawab saya. Kesel gak? Kesel banget, gemes banget kayak, tau gitu gue lamaan dikit 2 minggu kemudian baru gue jawab tuh orang. Tapi apa yang terjadi? Secara manusia kesel. Tapi saya percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa. 2006-2007 semua baik-baik saja. 2008 krisis terjadi. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Mentor yang seharusnya menjadi mentor saya di bank nomor 1 sampai 3 semuanya di PHK. Dan itu yang terjadi. Dan ternyata di bank terakhir, bank Eropa, saya tidak sebut namanya. Karena nggak dapat royalti juga. Ternyata itu bank cukup konservatif. Ternyata ex-bos saya pada saat itu justru dia mempunyai performa yang cukup luar biasa. Di tahun 2008 akhirnya seluruh tim termasuk saya yang ada di bawahnya, kita justru malah dipromosi di saat keadaan krisis. Dan itu yang terjadi. Sampai 2011 akhirnya saya resign, saya balik ke Jakarta dan saya memulai karir hidup saya di Jakarta. Itulah cerita saya. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu bisa relate dengan saya. Saya percaya kita bisa. Seringkali kita mendoakan sesuatu yang kita harapkan, tetapi justru yang utama yang kita harapkan seringkali tidak terjadi. Justru harapan yang paling terakhir seringkali Tuhan pakai, Tuhan putar balikan. Tetapi kita nggak usah khawatir, kenapa? Karena ujungnya semua pasti baik di dalam Tuhan. Makanya saya mau katakan kepada jemaat Tuhan, your last plan, dengar ini. Your last plan could be
God's best plan. Rencana terakhirmu bisa saja adalah rencana terbaik Tuhan. Itu yang terjadi dalam kehidupan saya. Oleh karena itu saya tidak akan pernah khawatir akan apapun. Karena enak maupun tidak enak, masuk akal tidak masuk akal, kita percaya selama kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, yang memimpin kita, semuanya pasti mendatangkan kebaikan di dalam Tuhan. Oleh karena itu kita gak bakal kecewa, kita gak bakal bersungut-sungut lagi. Misalnya kita macet, tiba-tiba terjadi pemblokiran di jalan, pas di mobil kita di depan. Kita bisa kecewa. Tapi kita gak pernah tahu, siapa tahu dengan pemblokiran itu kita akhirnya dihindarkan dari namanya kecelakaan. Kita gak pernah tahu. Mungkin saudara ketinggalan pesawat, mungkin. Secara manusia kita kesel. Tapi kita tidak pernah tahu, ternyata mungkin Tuhan juga bisa membawa kita untuk tidak mengalami namanya kecelakaan itu sendiri. Makanya di dalam Tuhan, everything happen for a good reason. Everything happen for a good reason. Oleh karena itu, iman kita jangan ditaruh di dunia Bapak Ibu. Karena dunia tidak pernah pasti. Tapi saya mau ajak Bapak Ibu untuk taruh seluruh iman kita, ngerti tidak mengerti. Mungkin saudara frustrasi juga ikut Tuhan Yesus. Tetap taruh kepada Yesus. Saya selalu katakan, ikut Yesus itu kayak naik roller coaster. Terkadang seru, terkadang lagi muter, pengen enek, pengen teriak, pengen marah, pengen kesel. Itulah perjalanan ikut Yesus. Karena ngeri-ngeri sedep. Itulah Tuhan yang kita sembah. Tapi hari ini saya akan menjabarkan dari satu pahlawan yang luar biasa di Alkitab. Yaitu Musa. Kita akan baca bersama-sama di Ibrani 11, 24 sampai 29. Saya akan bacakan kepada saudara. Beginilah firman Tuhan katakan. Karena iman, it starts with karena iman. Maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasaan anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, sekali lagi, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobainya juga. Boleh katakan amin. Di sini Bapak Ibu tahu ceritanya di mana Musa dipakai oleh Tuhan untuk membawa seluruh bangsa Israel keluar daripada perbudakan dan mereka melewati namanya Laut Merah untuk tujuan ke tanah perjanjian. Tetapi sebelum ke tanah perjanjian mereka harus berada di padang gurun. Dan hari ini ada 3 poin yang saya mau berikan mengenai faith breaks the limit. Yang berbicara mengenai kuasa dari iman percaya kepada Tuhan. Yang pertama, iman memimpin kita kepada kebenaran. Katakan bersama-sama jemaat Tuhan, 1, 2, 3. Iman memimpin kita kepada, kita kembali ayat 24-25. Dikatakan seperti ini, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Kenapa? Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah, garis bawah ini, daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Saudara perhatikan, kalau kita baca ayat ini, Musa lebih memilih berada di padang gurun daripada di Mesir. Dan kita bisa melihat tabel perbandingan antara Mesir dan padang gurun. Sebetulnya kalau Musa ada di Mesir, Musa enak loh. Musa punya segalanya, dia cucu dari seorang raja, dia mungkin merasa nyaman di dalam istana. Dan dia akan merasa aman. Tetapi Musa tidak memilih ada di Mesir, tapi Musa memilih ke padang gurun. Di mana di padang gurun Musa nggak punya apa-apa Bapak Ibu, nggak punya fasilitas, dia nggak punya status, dia bahkan tinggal di tenda. Tinggal di tenda enak nggak sih saudara? Mungkin sementara enak, tapi keadaan di padang gurun, malam pagi hari itu dingin sekali, siang sampai sore hari itu panas sekali, dan itulah yang terjadi.
dan bahkan kehidupannya tidak nyaman. Saya mau bertanya kepada seluruh jemaat Tuhan di sini ya, dengan segala kejujuran saudara. Dan ini tidak akan mengganggu keselamatan saudara dalam menjawab pertanyaan ini. Kalau saudara secara manusia, secara logika, saudara mau pilih yang mana? Terima kasih orang-orang jujur yang luar biasa. Pasti secara manusia kita akan milih Mesir. Kenapa? Enak. Tinggal di istana, nyaman. Mungkin ada AC, tapi Musa, karena dia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, dan dia tahu bahwa hidup dia mau dipakai dengan Tuhan, dia akhirnya memilih untuk ke padang gurun. Dan kita bisa belajar suatu hal yang sangat menarik dari perbandingan ini. Dikatakan seperti ini, apa yang nyaman belum tentu benar dan sesuai kehendak Tuhan. Renungkan sebentar. Apa yang nyaman belum tentu benar dan sesuai kehendak Tuhan. Musa menjadi inspirasi bagi kita semua. Kita suka dengan namanya kenyamanan. Kita pikir dengan kita nyaman kita akan merasa aman. Bisa saja kita merasakan itu, tetapi belum tentu itu kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan sebaliknya, apa yang tidak nyaman bukan berarti itu bukan dari Tuhan. Bisa saja Tuhan memakai hal yang tidak aman untuk kita dapat merasakan kebaikan Tuhan. Dan Tuhan mau pimpin kita masing-masing gereja Tuhan, anak-anaknya, untuk masuk kepada yang namanya kebenaran di dalam Tuhan. Dan waktu saudara keluar dari zona nyaman, enak gak sih Bapak Ibu keluar dari zona nyaman? Nggak enak. Ngeri gak? Ngeri. Tetapi hebatnya dari Tuhan, kalau Tuhan mau panggil seseorang, Dia akan sertai kita semua. Karena penyertaan Tuhan terhadap Musa, lihat nih di padang gurun. Keluaran 16 ayat 13 sampai 18. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus. Sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun, beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakari dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang yang mengumpulkan menurut keperluannya. Boleh katakan amin. Ini suatu hal yang wow sekali Bapak Ibu. Musa berada di padang gurun, tetapi Tuhan tetap menyertai dengan apa? Memberikan mana di tempat yang tidak nyaman. Itulah Tuhan yang kita sembah. Walaupun saudara harus keluar dari zona nyaman, Tuhan akan tetap menyertai dengan mana-mana di dalam kehidupan kita masing-masing untuk membawa kita kepada kebenaran. Sehingga kebenaran itu yang akan membebaskan kita walaupun terkadang tidak enak. Itu yang pertama. Yang kedua, iman membawa kita mengatasi ketakutan. Yuk kita katakan bersama-sama jemaat Tuhan, 1, 2, 3. Iman di ayat 27. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Garis bawah ini. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Bapak Ibu perhatikan. Melalui ayat ini kita bisa melihat di mana Musa percaya kepada Tuhan. Dan dia tidak takut akan murka raja. Kalau kita lihat perbandingannya antara murka takut akan Tuhan dengan takut akan raja. Itu kita bisa melihat perbedaannya. Dimana kalau takut akan raja, jelas. Karena dia punya negara. Kekuatan tentara, punya bangsa yang besar. Sedangkan waktu kita takut akan Tuhan, mungkin pada saat itu dalam konteks ini, Musa cuma punya Harun. Enggak punya bala tentara. Mungkin yang mendukung dia hanya 10 sampai 12 orang saja. Dan seringkali dia merasa sendirian. Dan kalau saya mau bertanya sekali lagi kepada Bapak Ibu, secara manusiawi, secara logika, saudara pilih yang mana? Takut akan raja atau takut akan Tuhan? Coba angkat tangan yang takut akan raja.
takut akan Tuhan? Yang tidak angkat tangan ngapain? Gemes saya selalu seperti ini. Sekali lagi bersama-sama mohon partisipasinya. Kasihanin pendeta yang di depan ngomong kayak sama seperti ngomong amat dengan tembok, Bapak Ibu. Siapa yang percaya takut akan raja? Beberapa. Takut akan Tuhan? Masih ada yang konsisten juga. Tidak angkat tangan, luar biasa. Dan ternyata di ibadah kedua ini pada kudus semua ya. Walaupun tidak enak tetap takut akan Tuhan. Benar, saya doakan loh. Keluar dari zona nyaman, siap gak? Ngeri loh, gak nyaman loh, mau gak Bapak Ibu? Kalau mau, yaudah saya udah gak usah khotbah lagi. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa iman-iman di sini. Tinggal kita tunggu tanggal mainnya saja. Saudara bisa senyum, dua ada masalah. Itu akan menjadi keputusan yang paling sulit untuk kita ambil. Karena kondisinya tidak nyaman. Pertanyaannya, kenapa Musa tidak takut akan Raja Mesir? Jawabannya simple. Karena sebelum Musa melangkah, dia memiliki hubungan dengan Tuhan terlebih dahulu. Atas dasar hubungannya dengan Tuhan, Tuhan berbicara kepada Musa. Atas dasar pewahyuan Musa dari Tuhan, baru dia melangkah. Yang sering kita lakukan, kita melangkah, baru kita berdoa. Akhirnya kita tidak akan pernah kuat. Waktu ada masalah Tuhan bilang, emang itu kan mau kamu bukan mau aku berbeda, kamu udah melangkah dulu. Oleh karena itu kita belajar sesuatu pada pagi hari ini. Maukah saudara sebelum mengambil keputusan, sebelum saudara bertindak, maukah saudara memiliki hubungan intim dengan Tuhan terlebih dahulu. Tanya kepada sumbernya, Tuhan mau apa, bukan JJ mau apa. Karena apa yang JJ mau seringkali bukan apa yang JJ perlukan. Tapi Tuhan mengerti. Dan hebatnya Tuhan yang saudara sembah, satu helai rambut jatuh, Tuhan tahu. Bagaimana dengan kehidupan saudara yang sangat berharga di mata Tuhan? Tuhan udah tahu semuanya. Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Cuman seringkali dengan otak bapau kita yang kecil, yang so tahu, yang sotoy, kita tidak pernah mau tanya Tuhan. Tuhan mau apa? Apa kehendak Tuhan? Kenapa Tuhan pakai aku? Kenapa masalah ini ada? Kenapa Tuhan bawa aku keluar dari zona nyaman? Kenapa aku diberkati? Saudara harus tanya loh. Seringkali kita lagi dalam keadaan terpuruk. Kita selalu bertanya, kenapa Tuhan? Tapi waktu saudara lagi diberkati dengan luar biasa, saudara tidak pernah tanya kenapa Tuhan berkati saudara. Itulah manusia. Apapun yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, semua ada tujuannya. Dan kita harus tanya kembali kepada Tuhan. Dan inilah perintah Tuhan kepada Musa, makanya Musa berani. Bukan karena Musa nekat loh. Itu ada di khotbah saya berikutnya, seri berikutnya lagi. Di Keluaran 6 ayat 7-8 dikatakan seperti ini. Aku, kata Tuhan, akan mengangkat kamu Musa ke negeri. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku menjadi Allahmu supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah. Ini Tuhan yang ngomong loh. Telah aku janjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Itu yang Tuhan katakan. Tuhan berfirman, baru Musa melangkah. Oleh karena itu waktu Tuhan udah berfirman Musa melangkah, ada masalah apapun, Musa tidak akan pernah takut. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah berfirman terlebih dahulu. Akhirnya iman dia bukan iman yang nekat, iman yang ada fondasinya. Dan itu harus didasari oleh firman Tuhan yang menguatkan kita semua. Oleh karena itu kalau saudara lagi dibawa keluar hari-hari ini, saudara jangan pernah takut. Saya boleh minta deh, Frans aja maju ke depan. Boleh maju ke depan? Saya akan memberikan sedikit ilustrasi kepada saudara semua. Saya mewakili umat manusia yang ada di sini sama seperti saudara. Saya manusia biasa. Dan seringkali kita suka berjalan sendiri. Kita tidak pernah mengandalkan Tuhan sama sekali. Asumsi Frans adalah Yesus. Ini Yesus versi Indonesia. Jangan disembah Bapak Ibu ya. Karena dia Frans biasa, cuma ilustrasinya dia adalah Yesus. Yang kita suka lakukan adalah apa? Kita suka berjalan sendiri. Dan waktu kita berjalan, kita mengalami tekanan, kita gak kuat. Kita seringkali bisa jatuh.
Mungkin kita tersandung sesuatu, kita jatuh. Waktu kita jatuh tidak ada orang yang menopang. Tetapi indahnya berjalan dengan Yesus. Yuk, boleh maju ke sini Yesus. Yesus, waktu kita ada dengan Yesus, kita percaya kepada Yesus. Saya percaya kita tidak akan sendirian. Amin Bapak Ibu. Bahkan Yesus akan menggandeng kita. Yuk gandeng saya. Tangannya langsung basah, dia gugup. Yesus menggandeng saudara. Dan inilah yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak akan pernah takut. Bahkan waktu saudara udah berjalan. Nanti kamu ada di belakang saya ya, nopang saya. Dan waktu saudara mengalami tekanan, saudara udah mau jatuh, saudara udah mau menyerah. Akhirnya saudara tidak akan pernah jatuh. Tidak akan pernah tergeletak. Kenapa? Karena Tuhan yang akan menopang kita. Yang selalu akan menopang kita. Walaupun tekanan makin kencang. Saya tidak akan pernah jatuh. Karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan kita gak perlu khawatir akan apapun. Bahkan waktu saya udah nangis sendirian. Gak ada yang tahu. Teman baik kita meninggalkan kita. Ini sering terjadi. Waktu kita lagi kaya. Kita lagi dipromosiin. Semua datang menjilat kita. Tapi waktu saudara lagi ada masalah. Keadaan terpuruk. Saudara alami itu semua. Saudara sendiri. Nggak ada orang yang menghampiri kita. Tapi apa yang hebat dari Tuhan Yesus? Justru dia menghampiri. Dan bahkan dia memeluk saya. Ini Yesusnya kurang koordinasi. Dia memeluk saya. Niatan dikit dong meluknya. Nah gitu. Dia memeluk saya nggak perlu khawatir akan apapun. Bahkan waktu saya mengalami tekanan, iblis seringkali mengintimidasi pikiran kita. Katakan kita tidak mampu, kita tidak akan pernah bisa. Bahkan segala cengkeraman, segala hal yang akan menghantui kita. Tapi di Keluaran 14 Tuhan katakan apa? Tuhan akan berperang untuk saudara dan saya. Tugas kita apa? Kita gak usah ngapa-ngapain. Kita cuma ada bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang akan berperang untuk melawan semuanya, amin. Itulah yang Tuhan akan lakukan. Coba kalau ada iblis, ada setan, perangnya bagaimana? Iya perang. Emang Tuhan dari China. Cuma gini doang. Habis itu ngapa-ngapain lagi? Luar biasa. Emang Tuhan kita hebat ya. Gak perlu ngomong, gak perlu apa. Cuma perlu berkata, tindakan simple. Semua iblis bisa kalah semua. Kita beri kemuliaan yuk kepada Tuhan Yesus. Thank you Franz. Oleh karena itu saudara gak perlu khawatir lagi. Makanya saya selalu mau kasih ilustrasi supaya saudara mengerti saudara tidak pernah sendirian. Yesus ada, Roh Kudus ada bersama dengan kita. Yesus ada di dalam tubuh kita. Oleh karena itu kita percaya kepada apa yang ada. Oleh karena itu kita dapat melangkah, kita gak perlu takut akan apapun. Karena firman Tuhan katakan di Matius 6 ayat 25. Janganlah khawatir akan hidupmu. Siapa yang khawatir? Saya katakan juga, saya khawatir kok. Yang lain gak khawatir ya? Luar biasa munafiknya. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum? Janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai? Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kalau Bapak Ibu perhatikan, akar dari setiap kekhawatiran itu adalah ketakutan. Karena itu saya berdoa biarkan imanmu menguasai ketakutanmu, bukan sebaliknya. Ketakutan itu bahasa Inggrisnya apa? Fear. Dan fear ternyata ada dua meaning. Fear di mana yang pertama orangnya dikalahkan karena dia nggak punya Tuhan Yesus dan dia nggak percaya kepada Yesus mungkin. Dia mengandalkan kekuatan sendiri. Dia akan forget everything and run. Kenapa? Karena terlalu berat masalahnya. Dia takut. Dia akhirnya lupakan semuanya dan dia berlari. Tapi membedakan orang yang ada di dalam Tuhan Yesus. Karena dia tahu dia gak sendirian. Dia akan apa? Dia akan hadapi semuanya. Bahkan dia akan bangkit karena dia tahu dia punya Tuhan yang besar. Jadi kita gak perlu khawatir. Kita gak perlu takut akan apapun. Makanya saya mau katakan, ada suatu quote yang menarik dari Colin Hightower. Faith is building on what you know is here, so you can reach what you know
is there. Iman membangun di atas apa yang Anda ketahui ada di sini, sehingga Anda dapat mencapai apa yang Anda tahu ada di sana. Itulah iman di dalam Tuhan. Kita menangkan terlebih dahulu di alam roh. Kita menangkan semuanya, atas dasar itu realisasi akan terjadi setelah itu. Oleh karena itu hari ini saya mau ajak Bapak Ibu semua, choose faith. Pilihlah iman daripada keraguan. Pilihlah iman daripada ketakutan. Pilihlah iman daripada yang tidak diketahui dan yang tidak terlihat. Bahkan pilihlah iman dari segala pesimisme yang terjadi dalam kehidupan saudara. Tetap pilih iman di dalam Tuhan. Katakan firman Tuhan. Katakan terus. Di sanalah letak kekuatan saudara, di mana saudara dapat menang untuk melewati semuanya. Amin. Dan yang terakhir, yang ketiga, iman membuat kita melewati masalah. Renungkan sebentar ini statement. Iman membuat kita melewati. Harapan kita seringkali apa? Menghilangkan. Tapi ternyata berbeda. Tuhan berikan kita iman. Iman percaya kepada Tuhan untuk melewati. Karena di ayat 29 katakan seperti ini. Karena iman, maka mereka, lihat ini Bapak Ibu, telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, buat Tuhan menghapus Laut Merah itu bisa gak? Bisa. Buat Tuhan habisin bangsa Mesir bisa gak? Yang lagi mau mengejar bangsa Israel. Bisa, dia Tuhan. Tetapi Tuhan izinkan semua itu terjadi. Bahkan bangsa Israel tetap mereka harus melewati. Kuncinya ada di kata melintasi. Bahasa Inggrisnya apa? Go through. Go through the problem. Tuhan gak pernah menjanjikan loh bahwa saudara tidak akan mengalami masalah. Masalah kan selalu ada. Dunia tidak adil. Apapun itu, saya ngalamin masalah juga. Tapi Tuhan izinkan untuk kita melewati, melintasi masalah itu bersama dengan Tuhan. Dan saya mau katakan seperti ini. Iman membuat kita melalui masalah, bukan menghilangkannya. Renungkan sebentar. Iman membuat kita melalui masalah, bukan menghilangkannya. Nah, saya percaya ini suatu pewahyuan yang luar biasa. Karena itu yang terjadi dari bangsa Israel, mereka keluar melintasi Laut Merah. Saudara tahu cerita Laut Merah? Terkesan simple. Kalau kita nonton dari film yang ditampilkan, itu terkesan mudah sekali. Musa melakukan, akhirnya Musa berdoa kepada Tuhan, Laut Merah terbelah, bangsa Israel lewat, habis itu sampai di ujung, tertutup, bangsa Mesir meninggal semua, sudah. Terkesan sangat singkat, terkesan sangat mudah. Tapi saya mau jabarkan lebih dalam seberapa hebatnya Tuhan yang kita sembah. Seberapa detailnya dari kedua POV yang ada. Inilah keadaan yang terjadi. Kalau Bapak Ibu tahu, Musa membawa 2-3 juta orang Israel melewati Laut Merah yang terbelah. Sementara pada saat itu ada dinding air di kiri kanan Musa dan bangsa Israel. Bayangkan Bapak Ibu, saya mau ajak Bapak Ibu terjun ke dalam cerita ini. 2-3 juta orang, banyak atau sedikit? Nggak tahu berapa kali lipatnya daripada ini. Banyak sekali mengikuti Musa. Dan kejadian ini diperkirakan dekat Suez dan Teluk Akabah. Kalau Bapak Ibu perhatikan, Laut Merah mempunyai kedalaman itu 490 meter sampai titik terdalamnya itu 2.211 meter. Saudara bayangkan, dinding air yang ada di kanan sini kiri itu kurang lebih tingginya 490 meter. Saya kasih rasio komparasinya. Saudara, Eiffel Tower, menara Eiffel yang ada di Paris,
Itu tingginya 330 meter kurang lebih. Tingginya Eiffel Tower 330 meter. So saudara bayangkan waktu saudara masuk, bangsa Israel mau melewati di tanah kering, ada dinding air 490 meter, tinggi sekali. Dan yang lebih parahnya lagi, jaraknya dari titik pertama sampai dia mau kelarkan melewati seluruh Laut Merah, itu jaraknya kurang lebih 20 kilometer. Seorang manusia biasa, waktu saya berjalan seperti ini kecepatan saya kurang lebih 2 km per jam. Jadi kalau 20 km panjangnya Laut Merah itu waktu mereka menyeberangi, mereka membutuhkan waktu kurang lebih 10 jam lamanya. Itu kalau saya sendirian jalan, tidak ada rintangan. Tapi Bapak Ibu tahu bangsa Israel ada 2-3 juta orang, itu kita gak bisa pungkiri ada orang yang sudah lanjut usia, ada anak kecil, ada hewan, binatang, ada bersamaan melewati tanah kering ini. Saya percaya itu lebih daripada 10 jam mereka melewati. Dan waktu saudara bayangkan, waktu mereka mulai melewati, bayangin saudara, dinding kiri kanan saudara 490 meter tingginya. Saudara takut gak? Jujur, ngeri gak? Ngeri-ngeri sedap. Bayangin aja lihat kiri, tiba-tiba ada ikan gede udah siap mau menerkam kita. Lihat kanan, sama. Bahkan angin. Dan mungkin waktu saudara udah berjalan baru 5 km pertama, mungkin saudara mulai bertanya sama Tuhan, Tuhan ini bakal nutup gak ya? Kalau saya ketutup, habis sudah. Saya percaya dia takut. Dan ini lebih dari 10 jam. Karena di kitab Keluaran 14:21 katakan apa? Mereka menyeberang semalaman. 20 km itu kurang lebih dari titik sini di PRJ sampai ke daerah Tangerang. Segitu jauhnya saudara. Saudara harus berjalan kaki. Jadi tidak seperti yang saudara bayangkan di TV. Enak-enak saja mereka hanya melewati, ketutup, selesai, mudah. No. It takes them hours untuk iman mereka diuji. Dan bukan cuma sekedar itu. Ada bangsa Mesir sedang meng-attack mereka semua. Dan mereka harus tetap berjalan melewati dinding air yang ada. Dan itulah yang terjadi. Dan saya mendapatkan suatu pewahyuan. Inilah kehidupan kita semua Bapak Ibu. Seringkali Tuhan tidak mengizinkan Laut Merah itu hilang begitu saja. Tapi justru Tuhan mengizinkan untuk kita melintasi Laut Merah ini bersamaan dengan Tuhan. Tapi saudara gak perlu khawatir akan apapun yang terjadi. Walaupun keadaannya ngeri. Ngeri gak? Ngeri. Karena itu yang saya alami tahun lalu. Buat saya tahun lalu ada tahun yang paling berat dalam kehidupan saya. Waktu saya diajak dan saya benar-benar menerima janji Tuhan. Untuk apa? Untuk tinggal diam, andalkan Tuhan. Dan tetap melangkah. Itu tidak mudah sama sekali Bapak Ibu. Waktu saya mau melangkah, saya lihat kiri kanan saya ada dinding air. Saya udah mau menyerah. Saya nangis. Saya teriak. Bahkan saya gak tahu ujungnya ada di mana. Karena 20 km. We don't know what's the end gonna look like. Itulah perjalanan iman bersama dengan Yesus. Seringkali kita tidak tahu ujung permasalahan kita. Tetapi Tuhan katakan apa? Will you walk by faith, not by sight. Tetap melangkah, walaupun berat, melangkah lagi. Dan tetap mengandalkan Tuhan bahwa Tuhan tetap berdaulat. Kalau Tuhan sudah berjanji akan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, He's still the same God yang akan menuntun, yang memberi mana. Saudara tidak akan pernah jatuh dalam apapun, walaupun keadaannya tidak enak. Dia tetap berdaulat. Rancangan dia tetap terjadi. Walaupun angin kencang, waktu saya mau melangkah, melewati dinding air ini, mungkin saya udah khawatir. Dan itu yang terjadi. Dan saya mengucap syukur akan Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Oleh karena itu saya mau katakan, faith is a verb, not a noun. Iman adalah kata kerja, bukan kata benda. Waktu saudara memiliki iman di dalam Tuhan, masalah tetap ada. Pikul salib tetap ada. Tidak keadilan tetap ada.
Yang membedakannya, kita punya iman. Dan dikatakan apa? In order for us to win our battle, untuk kita bisa menang di dalam pertandingan kita, waktu kita percaya kepada Tuhan, maukah Bapak Ibu tetap melangkah? Walaupun setiap hari saudara merasa berat, saudara nangis, kasus saya nggak tahu ujungnya akan seperti apa. Keadaan anak saya, apakah anak saya akan dibully, itu menjadi kekhawatiran saya sebagai orang tua. Itu saya alami setiap hari, intimidasi, viral dari DM Instagram, itu kata-kata kasar, itu menghantui. Tetapi Tuhan selalu katakan, will you keep walking by faith and keep trusting me that I am the same Lord yang akan memakai kamu, yang akan membawa kamu. Just keep believing in Jesus. Karena Yesuslah yang akan menyelesaikan semuanya. Bukan kehebatan bangsa Israel, bukan kehebatan Musa, no. But Jesus parted the sea. Not Moses, cuman melalui Musa. Tapi melakukan semuanya Yesus. Yesus. Oleh karena itu yang terakhir saya undang tim praise and worship. Ada satu quote menarik dari Robert Rogers and it goes like this. My faith, dengar ini Bapak Ibu. My faith didn't remove the pain. Iman saya tidak menghilangkan rasa sakit itu. But it got me through the pain. Tetapi iman membuat saya melewati rasa sakit itu. Trusting God didn't diminish or vanquish the anguish. Mempercayai Tuhan tidak mengurangi atau menghilangkan penderitaan. Dan yang terakhir, but it enabled me to endure it. Tetapi iman memungkinkan saya untuk bertahan. Dan hari-hari ke depan tidak akan semakin baik. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita berdoa supaya tidak terjadi perang dunia dan lain-lain. Tapi keadaan semakin hari semakin memanas. Kita tidak tahu keadaan ekonomi yang di depan sana apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu. Kita perlu tahu. Tapi saya tahu bahwa itulah bukan jawaban kita semua. Tapi maukah saudara hari ini, kalau saudara takut, it's okay. Saya takut. Kalau saudara mau menyerah, it's okay. Saya mau menyerah tahun lalu. Bahkan saya udah mau resign dalam semua pelayanan yang ada. I'm willing, I was gonna do that. Sampai ada hamba Tuhan menghampiri, jangan menyerah. Jangan menyerah. Saya udah mau menyerah, jujur. Saya udah mau lempar anduk putih, I'm done. Semua salah lu, gara-gara lu. Tapi saya mulai diingatkan kembali bahwa Tuhan akan berdaulat, Tuhan akan pakai dan membawa iman kita untuk bisa keluar melewati semuanya. Oleh karena itu kalau saya bisa, saya percaya Tuhan yang sama yang kita sembah, Dia dapat melakukan jauh lebih dari apa yang manusia dapat lakukan. Kuncinya kembali kepada Yesus. Kalau saudara mau, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita fokus kita kepada Tuhan. Apapun masalah saudara, apapun kekhawatiran saudara, will you declare the name of Jesus? Bahwa nama Dia lebih dari segalanya. Dia Immanuel, Dia Alpha, Dia Omega. Dia tidak pernah berubah. If you guys want it, mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Pandang Tuhan Yesus. And let's declare it together, church. Your name is the highest. Let's sing it out. Hey! Your name is the highest. Hey! Your name is the greatest. Your name stands above them all. All power, all throne, and position. All power, hanya dalam nama Engkau saja, Tuhan.
ada yang khawatir hari-hari dalam kehidupan saudara. Saya berdoa setiap kali firman sudah ditabur, saudara jangan hanya sekedar mendengar firman, tapi yang terpenting bukan tentang saya, bagaimana saya berkhotbah, tapi yang paling terpenting adalah bagaimana respon saudara terhadap setiap firman yang ditabur pada hari ini. Oleh karena itu saya mau memberikan waktu 1-2 menit saja kepada seluruh jemaat Tuhan. Apapun yang menjadi ketakutan, kekhawatiran, terus saudara punya doa-doa yang saudara mau utarakan kepada Tuhan. Terus saudara juga mau meresponi firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan. Ambil waktu sebentar, saudara boleh doa di dalam hati saudara. Utarakan kepada Tuhan. Just say it. Thank you Jesus. Kau ada di sini Tuhan. Kau ada di dalam hati kami. Kau dengar seruan daripada anak-Mu Tuhan Yesus. You know them. You love them. And you never forsake them, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang indah ini Tuhan. Di mana kami dikuatkan oleh firman-Mu, kami dimerdekakan. Karena melalui iman menuntun kami kepada kebenaran. Karena iman, kami dapat menaklukkan yang namanya ketakutan. Dan iman membawa kami untuk melintasi setiap masalah yang ada. Kami gak perlu khawatir karena Tuhan berjalan bersama dengan kami. Pegang mereka, peluk mereka, kuatkan teguhkan hati mereka, dan ingatkan setiap hari dalam kehidupan mereka Roh Kudus bahwa Yesus ada di dalam hati mereka dan Yesus cukup bagi mereka. Semua jawaban ada di Alkitab. Bawa mereka kepada kebenaran. Dan hamba-Mu berdoa biar kebenaran yang akan memerdekakan setiap kami semua Tuhan. Berkati mereka, apapun yang mereka buat, Kau buat berhasil. Kau jadikan mereka kepala bukan ekor. Kau rekonsiliasikan hubungan antara suami dengan istri, keluarga-keluarga yang ada. Kami percaya dalam menghadapi tantangan yang ada di depan sana, mereka gak perlu khawatir. Karena kami percaya sekali Yesus, selamanya Yesus. Dan Yesus cukup bagi kami semua. Terima kasih untuk segalanya, hamba-Mu sudah selesai, hamba-Mu berdoa biar Roh Kudus dapat menerjemahkan jauh lebih dari apa yang manusia dapat lakukan. Dan pakai kehidupan mereka menjadi alat-Mu. Dan segala puji hormat hanya untuk nama Engkau saja. Materaikan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita semua diberkati, amin. Amin. Jadi diberkati boleh lambaikan tangannya. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kami mengucapkan terima kasih kepada hamba-Nya Pastor JJ Simko Putra yang telah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Amin. Baik Bapak Ibu, sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan amplop boleh melambaikan tangan, dengan segera pengerja akan membantu. Dan Bapak Ibu juga bisa memberikan persembahan dengan cara men-scan kris yang tertempel di depan kursi Bapak Ibu sekalian atau yang ada di depan layar. Dan pastikan bahwa nama penerimanya sudah benar, yaitu atas nama kolekte GBI PRJ. Apa masih ada yang membutuhkan amplop? Baik, jika sudah siap semua saya undang kita semua untuk bagi berdiri. Kita mau mendeklarasikan doa persembahan lalu nanti akan diikuti oleh doa tutup dan juga doa berkat. Bapak, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya kami menerima kesehatan,
keluarga, bisnis, pekerja, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Dan juga terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Kami angkat tangan kami buat hambanya. Terima kasih Yesus Kau telah kirimkan Pastor JJ Tuhan Yesus ke tempat ini Tuhan. Tuhan pakai lagi lebih lagi Tuhan pelayanannya Tuhan Yesus. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Berkait untuk istri, anak-anaknya dan keluarga besarnya Tuhan. Senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengangkat Tuhan untuk para jemaat Tuhan Yesus yang membutuhkan jawaban doa Tuhan Yesus. Yang butuh pertolongan Kau Tuhan Yesus, yang butuh pekerjaan Tuhan Yesus, yang terbebas dari hukum Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan menjawab doa-doa mereka Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat segala aktivitas untuk hari esok Tuhan. Baik dalam setiap pekerjaan kami Tuhan, usaha kami, bisnis kami. Apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati anak kami Tuhan dalam seluruhnya Tuhan. Berikan kepintaran 10 kali lipat daripada duniawi. Jemaat GB PRJ yang dikasih Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada kita Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis dan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai bahkan untuk selama-lamanya. Bagi terima berkat, mari katakan amin.